Mari kita lihat ayatnya yang pertama. Ya, next. Menyatukan dan menggembalakan semua golongan. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud menjadi raja. Ketika Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menghormati dan menunjukkan kasih-Mu kepada Saul. Oleh sebab itu Tuhan menghormati dan menunjukkan kebenaran, kasih, setia, bahkan berterus terang kepadamu. Aku juga akan menunjukkan kebaikan. Kuatkan tanganmu, bertindaklah sebagai pahlawan, jadilah orang yang gagah perkasa. Saudara bayangin ya, hari itu Daud baru diangkat jadi raja. Tiba-tiba orang-orang semua menguburkan Saul. Dan saudara, mereka ini istilahnya bikin arak-arakan, ya, untuk membuat penghormatan kepada Saul. Kalau saudara di situ, saudara rasa bagaimana? Orang normal akan berkata begini, wah mereka mau berontak, betul ya? Orang akan berkata begini, wah mereka tidak mau nih sama saya. Mereka jelas-jelasan milih Saul, betul kan? Tetapi saudara, reaksi Daud ya, saudara, dia bilang ini, diberkatilah kamu, engkau setia dengan Saul, aku juga akan berbuat baik kepada. Nah saudara, kita ini harus jadi pemersatu, bukan jadi pemecah. Saudara, banyak orang ngotot dengan maunya, sehingga ujungnya saudara itu membawa perpecahan dan bukan membawa persatuan. Nah kalau saudara itu pecah di rumah tangga, ya, kemudian di pekerjaan di gereja, ayatnya berkata berkat tidak bisa turun. Karena ayatnya berkata kalau keluarga rukun baru berkat mengalir, ya, dari kepala, janggut sampai ke jubah. Amin. Nah tapi ini seringkali banyak orang tidak rukun. Nah saya kesaksian supaya saudara tahu bagaimana jadi orang yang seperti Daud, mempersatukan. Ya, yang pertama saudara, hari ini kan banyak nih habis pemilu ya, kita harus berdoa supaya Indonesia tidak terpecah belah. Tidak peduli siapapun pilihannya, mari berdoa memberkati pemimpin. Jangan pernah keluar kata-kata yang negatif. Saudara jangan bilang misalnya pemimpin A begini, pemimpin B, stop. Tapi mulai berkata terima kasih Tuhan buat Jokowi, buat apa yang sudah dia buat. Terima kasih buat Amin Makmur. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Saudara mulai doakan. Kalau ada yang ngomong negatif, saudara jawab gini ya, tidak ada yang sempurna, tapi mari kita berdoa buat mereka. Ini namanya memberkati. Dan waktu kita memberkati, ayatnya berkata kita akan diberkati. Tapi waktu kita mengutuk, Alkitab berkata kita akan kena apa? Kutuk. Saudara, tetapi yang contoh yang lebih lagi, ya, hari itu saya datang ke sebuah kebaktian, saudara, dan kebaktiannya itu kebaktian terakhir. Tapi nasib saya, jadwalnya saya pas, saudara. Jadi kebaktian terakhir, kenapa? Gerejanya pecah antara angkatan lama dan angkatan baru. Jadi pendeta mudanya tidak lagi setuju dengan pendeta lama, pecah, saudara. Dan itu adalah kebaktian terakhir, pas jadwalnya saya khotbah. Saya bilang, Tuhan ini gimana saya mau khotbah, ya. Dan waktu saya berdoa, Tuhan bilang ini, minta maaf, berlutut. Saya pikir, loh Tuhan, saya dan yang salah kok saya yang minta maaf. Tapi Tuhan bilang minta maaf, berlutut. Saudara, jadi pada waktu penyembahan, ya wah udah tidak enak sekali suasananya. Begitu saudara di mic dikasih saya bilang ini, saya minta perwakilan dari pihak yang lama, perwakilan dari pihak yang baru di depan. Wah mulutnya udah semua. Mereka pikir saya paksa mereka untuk saling berdamai. Tapi saya berlutut di depan mereka. Dan saya bilang, saya minta maaf atas nama yang muda.
Saya juga minta maaf atas nama yang tua. Saya minta maaf kalau saya menyakiti, kalau saya tidak mengerti. Pokoknya saya minta maaf saja semuanya, saudara. Saudara, mendadak satu demi satu semua ikut berlutut. Dan mendadak mereka tangis-tangisan. Bukan berarti tidak jadi pecah, tetapi mereka pecah dengan baik-baik. Mereka menjadi besar karena mereka tidak keluar karena kepahitan, tapi mereka keluar karena memang visinya berbeda. Saudara, jadi pemersatu. Hari itu saya juga mengalami lagi yang lain. Saudara, saya mengalami di mana, saudara, ada orang konselingnya bilang, Bu, ayah dan ibu saya udah mau cerai. Wah, mereka berantem terus sampai keluarga kita tidak ada berkah. Saya bilang gini, pokoknya kalau keluargamu mulai berantem, kamu berlutut, kamu minta maaf sama mama maupun sama papa. Udah. Lo yang salah bukan saya, mereka berantem sendiri. Iya, enggak apa-apa. Setelah itu pegang tangannya, bahasa roh. Saudara, waktu anak ini melakukan, pertama digaplok sama bapaknya. Apa-apaan sih? Tapi dia bilang, Pak, saya mau minta maaf buat kesalahan mama. Mas, saya mau minta maaf buat kesalahan papa. Terus anak ini bahasa roh, Tuhan tolong berdoa. Saudara, setelah berkali-kali, jangan dipikir sekali jadian. Saudara, mungkin 10 kali. Tiba-tiba keluarga ini, saudara, bersatu. Mamanya dan papanya cuma bisa nangis dan bilang gini, Nak, yang benar kamu. Saudara, mereka tidak bilang yang benar mamanya atau yang benar papanya. Mereka bilang yang benar kamu. Saudara, dan selesai. Harus ada dari kita jadi pembawa damai. Dan ayatnya berkata, mereka yang pembawa damai disebut siapa? Anak-anak Allah. Saudara, itu bisa terjadi apa saja. Saudara, bahkan ya, saudara ya, saudara jangan pikir ya, itu kan terjadi cuma di luar, bukan di dalam. Saudara, dalam segala hal. Saudara, pada waktu ayah saya meninggal, saudara, saya tuh bilang begini, saya lepaskan semua hak saya, ya. Jadi rumah ayah saya itu miliknya Pak Daniel sama Pak Samuel. Saya udah tidak ngambil. Tapi sebelum meninggal, Pak Yusak bilang, mobil punya Cici, ya. Saudara, biar Cici juga dapat warisan. Tapi pada waktu papa saya meninggal, Pak Daniel bilang gini, Cik, mobil itu kan lambang pelayanan. Yang pelayanannya sebagai nabi sama-sama papa kan aku. Kamu itu kan pelayanannya beda. Saya bilang, betul ya. Dan saya bilang, sudah, ambil aja mobilnya. Nah, saudara, papa saya itu punya 3 jam bagus yang harganya ratusan juta lah. Saudara, dan hari itu, saudara, Bevis bilang, saya ini pengen mewarisi semua jam engkau supaya saya mewarisi pelayanannya. Nah, saudara, saya sempat marah, saudara. Saya dalam hati bilang begini, lu jamnya bagus, engkau itu banyak yang harganya semua di atas 50 juta, ya. Kenapa nggak bagi semua cucunya lagi? Kan adil, saudara ya. Tapi sekali lagi hari itu Tuhan bentak saya. Tuhan ngomong begini, pendamaian lebih penting dari warisan. Warisan yang didapat dengan keributan tidak pernah mendatangkan berkat. Saudara, dan hari itu saya bilang, ya, terserahlah bagaimana kerelaannya, atur saja. Saudara, sekali lagi, kita ini harus jadi orang pembawa apa? Damai. Maka kita akan disebut anak-anak Allah. Dan saya itu melihat, saudara, saya ini lepaskan semua saya. Saudara, dari orang tua saya lepaskan. Saudara ya, hak saya di Mahanaim. Saudara ya, orang bilang kalau jadi yang namanya founder dan sebagainya kan harusnya paling banyak PK-nya.
Saya nggak terima Beckham, saya lepaskan. Saudara, pada waktu saya punya anak, ya, itu hak di Mahanaim buat yang namanya anak saya dan anak staf gratis. Saya lepaskan, saya bayar. Sekarang saya punya cucu, saya punya hak lagi. Buat cucu saya tidak bayar, saya lepaskan. Dan saya mau bersaksi sama saudara, semakin saya melepaskan, saya tidak semakin miskin, saya semakin diberkati. Bahkan bukan cuma itu saja. Pada waktu suami saya meninggal, suami saya itu komisaris di 7 perusahaan. Jadi seharusnya kalau saya mau urus, suami saya harusnya dapat pensiun dari 7 PT. Tapi sekali lagi mereka bilang ini tidak ada. Saya bilang gak apa-apa, saya lepaskan. Dan ujungnya apa? Tuhan ganti dengan caranya. Tuhan berkati dengan caranya. Secara manusia, ya, saya hilang, saudara, pendapatan cukup besar. Tapi saya lihat Tuhan gak pernah, saudara, berhutang. Karena ingat, damai lebih berharga dari uang. Saya berdoa kalau saudara menjadi pembawa damai, saudara akan lihat engkau akan disebut anak-anak Allah. Saudara, yang kedua, contoh daripada Daud, berkati. Saudara, dia bilang berkati. Coba ya, kalau ketemu orang yang jahat, ketemu orang yang gak benar, suamimu gak benar, berkati. Berkati terus dalam nama Yesus. Jadi luar biasa, jadi ajaib, jadi dahsyat. Semua yang bukan dari Tuhan dipatahkan, kutuk-kutuk dicabut, jadi ajaib. Mulut ini keluarkan berkat. Saudara akan lihat bagaimana saudara diberkati. Yang ketiga, ayatnya berkata, bertindaklah sebagai pahlawan. Jadilah orang yang gagah perkasa. Saudara, kalah dan menang itu ditentukan di sini, bukan di keadaan. Saudara, hari itu saya nonton film Beckham. Itu saudara ya, seru. Beckham itu pemain bola, karena di sini banyak ibu-ibu yang mungkin tidak pernah nonton bola. Hari itu Piala Dunia, ya, Beckham itu ditendang jatuh. Waktu dia jatuh, kakinya otomatis ngangkat gitu. Saudara, waktu kakinya ngangkat begitu, temen yang di sebelahnya, musuh yang di sebelahnya itu temennya, tapi saudara beda negara jadi musuh, pura-pura guling-guling kesakitan, teriak-teriak, aduh. Nah, Beckham marah dong. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Jadi dia marah, dia bilang ini, apaan sih? Saya nggak ngapa-ngapain. Saudara, karena dia marah, bukan dapat kartu kuning, jadi kartu merah. Dikeluarkan, saudara. Dan hari itu di timnya jadi main 10 orang, kalah. Dia dimaki seluruh Inggris. Seluruh Inggris memaki dia, padahal dia nggak salah, saudara. Bahkan orang Inggris sampai bikin fotonya Beckham digantung, diusir, saudara. Dibilang gak layak main. Dia tuh salah jangan. Kalau saudara bilang, Bu, kenapa gak salah? Lalu sekarang ya, setelah Beckham pensiun, yang guling-guling itu cerita, saya itu gak ada apa-apa, kena aja enggak, tapi saya harus melakukan itu satu-satunya cara tipuan untuk menyingkirkan Beckham. Dia ngomong, saudara, sekarang ngomong terang-terangan. Dia bilang, dan saya berhasil, saya jadi pahlawan nasional dengan sandiwara saya, katanya. Saudara, sedangkan Beckham dihujat. Tapi pada waktu dia dihujat begitu, ditanya, kamu marah? Dia bilang, saya marah tidak akan menyelesaikan keadaan. Saudara, dia bilang, kamu bela diri, tidak akan menyelesaikan keadaan. Tidak ada kamera di situ. Bagaimana saya bisa bela diri?
Siapa yang percaya saya? Terus dia bilang, apa yang kamu buat? Saya berlatih 10 kali lebih kuat daripada orang lain. Dia bilang hari itu ketika kepepet, saudara ya, istilahnya Inggris kepepet, sudah mau kalah, saudara, dan kemudian seluruh stadion menghina Beckham. Saudara, dia ada di tengah lapangan pojok, dia terima bola dan dia berkata, saya harus sendirian ngegolin, karena buat saya apapun saya harus bela Inggris. Saudara, dan dia tendang duel, tendangan pisang istilahnya, gol, saudara, lewati semua orang, duel, gol. Dan cuma Beckham yang bisa buat itu. Apa artinya? Keadaan tidak boleh menghancurkan kita. Seandainya hari itu Beckham memilih 2 tahun sudah dimaki-maki, berhenti dari bola, dia tidak menjadi legend, tidak menjadi orang yang bisa bangun. Tapi dia pilih 2 tahun waktu semua orang memakinya, dia latihan 10 kali lebih hebat dari orang lain, dan dia menjadi 10 kali lebih hebat dari orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bilang, kok saya udah tua. Loh, kalau Bapak Ibu makin berdoa sama Tuhan, berbahasa roh, mengucap syukur, masakan Bapak Ibu tidak bisa dipakai Tuhan? Betul? Dan kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan, tumpang tangan aja, orang sembuh. Siapa yang terantri sama Bapak Ibu? Betul enggak? Seringkali kita mikir begini, saya ini mesti kerja, tidak ada uang. Loh, kalau kita memang tidak ada kerjaan, sudahlah, kejar Tuhan. Saya cerita berkali-kali sama saudara, saya punya seorang ibu yang memang gak bisa masak, bodoh, miskin. Dia kejar Tuhan, pagi jam 3 doa sampai jam 6. Saudara, dan kerjanya apa? Tuhan yang bilang, kamu datang ke rumah sakit A, di jam besok doain ada yang sakit kanker. Saudara, dia datang ke sana, cari seperti yang Tuhan bilang, dia doain. Tahunnya itu pejabat kaya raya sudah tidak bisa sembuh, dia doain sekali sembuh, saudara. Saudara, langsung orangnya bilang, saya beliin rumah. Dari dia sudah mau diusir kontrakan, dibeliin rumah seharga 400 juta. Jering. Dan sampai hari ini ibu ini tidak pernah khotbah. Sampai hari ini kerjanya ibu ini cuma apa? Mendoakan orang sakit yang Tuhan suruh. Tapi dia sudah keliling dunia, punya mobil, punya rumah, hanya untuk apa? Mendoakan orang. Kenapa kita ini tidak mau untuk jadi kuat? Saya berdoa setiap saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi saya juga bilang, mungkin Tuhan bicara yang lain. Saya berkali-kali cerita, saya mau tahun ini saudara semua mengalami. Tidak cuma dengar cerita, tapi mengalami. Amin. Saudara saya satu lagi, ini sudah tua juga. Saudara usianya sudah 56. Ini baru kejadian, suaminya mati. Ibunya usianya 56, suaminya itu kerja biasa, dan tiba-tiba dia tidak punya penghasilan 1 sen pun. Sedangkan anaknya belum selesai sekolah, anaknya 4. Ibu ini nangis dan bilang, Tuhan gimana? Suaminya meninggal, saudara, 6 bulan sebelum suami saya meninggal. Terus ibu ini nangis bilang, Tuhan gimana? Tuhan bilang begini, kamu besok doa keliling. Dia doa keliling. Tiba-tiba dia lihat satu apartemen
saudara itu tidak laku. Sudah lama apartemen itu, tapi tulisannya masih dijual, rental, ya. Sudah lama itu, mungkin sudah apartemen itu mungkin sudah 20 tahun, tapi tetap tulisannya dijual rental. Dan Tuhan bilang begini, kamu ke situ, dolingin perang, dan bilang, kamu mau jual, kamu dapat persen berapa? Dia datang, dia temuin ownernya. Pak, saya pokoknya mau ketemu ownernya. Pertama dia bilang, nggak usah ini, saya mau beli. Akhirnya boleh ketemu ownernya, saudara. Ya, akhirnya pada waktu sudah ketemu dia bilang ini, saya akan doakan, saya akan perangi, saya akan jual. Kalau jual saya dapat berapa? Saudara, dan ownernya ini bilang begini, ini sudah 20 tahun, udah habis-habis. Dan ada yang mau. Sekarang kalau kamu bisa jual tuh semuanya, ya, atau sebagian setiap kali laku, saya kasih kamu 30%. Karena sudah tidak laku, saudara. Sudah 20 tahun. Ini bukan apartemen baru, ya. Sudah tidak laku. Dia bilang, oke. Dia pulang, dia mulai doa. Dia jualan. Dalam sebulan dia jual berapa? 4 apartemen. Setelah dia berani, setelah dia doakan, dia jual 4 apartemen dalam 1 bulan, dan terus dan terus. Sampai orang bilang begini, Bu, ini ibu tua. Sampai orang bilang ini, Bu, ibu itu pakai aji-aji apa? Bagaimana? Ini sudah tidak laku mangkrak 20 tahun, tiba-tiba laku. Ibu ini bilang, saya cuma doa keliling, doain, dan saya ngomong sama orang-orang itu, ayo, ini pupuk murah, ya, harganya murah banget, kamu tidak bisa dapat tempat lain, ya, ini kualitasnya bagus. Saudara, semua dia datangi orang-orang yang pekerja-pekerja muda yang tidak punya uang, dia bantuin urus sampai bisa dapat cicilan. Dan dia sampai hari dia bilang, Bu, saya ini diberkati sangat. Saya berdoa, saudara, dengan suara Tuhan dan mengalami Tuhan. Ayatnya berkata, sampai masa tuamu engkau masih berbuah lebat. Amin. Saya tidak mau saudara ini cuma dengar kesaksian amin, amin. Tapi hidupmu tetap tidak menghasilkan. Mungkin saudara bilang, Bu, Tuhan berkati, tapi bukan soal keuangan. Soal keuangan itu cuma indikator. Tapi kalau kita tidak jebol soal keuangan, berarti kita belum jebol dalam soal yang lain. Jadi saudara harus berdoa supaya saudara jebolkan. Karena ini paling bawah. Ini keuangan itu berkat paling dasar. Saya berdoa kita semua menangkap ini. Amin. Kita lihat yang kedua. Saudara, itu dikatakan di Hebron dia memerintah Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem dia memerintah 33 tahun. Artinya apa? Daud itu increase, berkembang. Tidak cuma di Hebron terus, tapi sampai Israel. Bahkan kemudian meluas. Semua penduduk-penduduk, semua negeri Filistin dan semuanya takut. Hidup kita ini harus meluas, saudara. Saudara mungkin bilang, Bu, saya ini kan cuma ibu rumah tangga. Ya, meluas. Saudara bisa mulai jadi berkat buat tetangga, meluas sampai jadi berkat buat satu, ya, wilayah. Saudara mungkin bisa jadi berkat lewat WA sampai se-Indonesia. Kenapa tidak? Saya tuh bangga banget sama Coach Iren. Saudara tahu ya, Bu Iren? Sudah berapa kali dipanggil juga kan di sini. Saudara kalau ketemu nanti minta sekali-sekali pentahiran pelepasan kutub semuanya. Supaya apa? Di sini terjadi terobosan yang ajaib.
Ya. Nah saudara, tetapi apa? Bayangin ya, usianya tuh 66 tahun. 66 tahun. Hari itu dia cuma sekretaris. Suaminya nyeleweng. Tidak cuma nyeleweng, suaminya memukul dia dan menghantam ke tembok. Itu dia tidak ngeluh sedikit. Dia bilang apa? Puji Tuhan. Dan dia tetap melayani suaminya. Saudara, kemudian suaminya menceraikan dia. Dia bilang puji Tuhan, ya. Sekarang saya sudah bebas. Ya. Saudara, suaminya nyerahin dia pergi sama perempuan lain. Dia tidak dikasih uang satu sen. Dia kerja. Dia mulai kerja sebagai sekretaris. Berakhir sebagai apa? Saudara, penguasa yang megang 120 bank. Hari ini di usia 66 tahun dia bikin golden knight. Artinya saudara, orang-orang yang di usia 50 tahun dia seminar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sampai saya bilang gini, wow. Kemarin barusan dari saudara dari mana ya, saya lupa, pokoknya sekarang ada di Medan. Dan dia berkata, jadwal saya sudah penuh sampai Desember. Wih, aku bilang mantap. Sampai mau bikin golden night di mana saudara, Korea sama Jepang. Saya bilang mantap. Ibu satu ini memang dia mewas. Dia tidak pernah berhenti. Tapi ada banyak ibu-ibu yang saudara selalu bilang itu, Tuhan, saya tidak bisa. Saudara harus berdampak, harus increase. Kalau dulu berdoa 1 jam jadi 2 jam. Kalau dulu doain orang sakit, sekarang pergi ke rumah sakit doain orang yang kita bahkan tidak kenal. Itu namanya increase. Oke, kita teruskan. Bukan cuma itu, tapi merebut. Lalu raja dengan orang-orang yang pergi ke Yerusalem dan menyerang orang Yebus. Mereka berseru, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta, timpang, yang terlemah sanggup mengusir. Saudara, ada suara-suara seperti itu setiap hari. Ada suara yang bilang, kamu ini belum selesai baca Alkitab, jangan bersaksi. Kamu ini tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kamu tidak bisa untuk menjadi kaya. Suara-suara seperti itu pasti. Tapi bagaimana saudara mengalahkan suara itu? Daud mengalahkan dengan apa? Membalikkan keadaan. Kita tahu ceritanya. Mereka punya tembok itu tebal sekali. Daud bilang, oke, kita masuk dari saluran air. Ya, ayat PPT yang selanjutnya. Tapi poinnya adalah selalu akan ada jalan. Selalu. Kalau kita mau mengalahkan intimidasi. Intimidasi bisa jadi apa saja. Tentang anak, tentang suami, tentang ekonomi, tentang pelayanan. Tapi bolehkah kita mulai berkata, Tuhan, saya ini pemenang, lebih dari pemenang. Ya. Saya berdoa misalnya saudara itu mau merebut kantor, karena itu jatahmu, ya keliling tiap hari. Doa puasa, berkatakan perang. Saudara mau merebut suami, lakukan. Ya. Tapi hati ini tidak usah kesel, marah, kecewa, tidak usah. Saudara lepaskan saja, tapi bagian kita tetap dilakukan. Nanti saudara lihat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membalikkan keadaan.
Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Saya berdoa saudara sungguh-sungguh percaya. Hari itu suami saya sama seorang perempuan, saudara ya. Dan perempuan ini morotin suami saya sampai 2M, saudara. Saudara, dan pada waktu itu terjadi, saya selama suami saya hidup saya tidak berani ngomong karena saya tidak mau itu mempermalukan dia. Tapi sekarang sudah di surga, jadi saya tidak apa-apa. Saudara, dan pada waktu itu terjadi, saya tiap hari cuma bilang begini, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan suamimu. Aku ikat setiap roh ini semuanya. Dan saya mulai memberkati suami saya dan perempuan itu. Dan saya bilang, Tuhan pokoknya atur, buat jalan. Sekali waktu singkat cerita saya ketemu perempuan itu. Saudara, kesempatan, saya tahu perempuannya, wah saya datangin, saya peluk, saya konseling. Saya tidak bilang apapun tentang suami saya. Saya langsung bilang gini, saya tahu kamu butuh Tuhan Yesus. Boleh tidak saya doain kamu? Ya, saya doain, saya konseling. Apakah sesudah itu semua beres? Tidak. Saudara, sesudah itu perempuan itu masih coba untuk saudara mengambil keuntungan dari suami saya. Tetapi saya kan sudah ketemu, saya sudah punya nomor teleponnya. Wah, terus saja saya kasih saudara ya berkat. Saya doakan, saya jadi teman saudara ya. Saya baikin, saya bilang, kamu sedang kenapa? Kamu sedang galau, ibu doain buat kamu. Dan dalam waktu singkat, kebaikan itu benar kata Alkitab, menaruh bara api di atas kepala. Tuh ayatnya ada kok. Saudara, tiba-tiba perempuan ini tidak bisa lagi. Dia tiba-tiba terbongkar semuanya. Dan dia sungkan, malu sekali. Dan suami saya tiba-tiba kayak lihat, wih saudara, gendruwo gitu saudara ya. Bukan lagi lihat dulunya kan lihatnya, wih perempuan cantik, sekarang ini lihat gendruwo. Sampai dia marah-marah, dia bilang, saya jijik, jangan boleh datang. Kalau perempuan itu datang, usir. Saudara, tiba-tiba berbalik. Dan tiba-tiba juga keluarganya saudara dipindahkan kerjaannya ke Manado. Dan perempuan itu hilang lenyap, tidak ada lagi di sekitar saya. Sekali lagi, tidak pernah Alkitab itu bohong. Alkitab itu ya dan amin. Tetapi coba tanya Tuhan, apa yang harus kau buat? Kalau Tuhan bilang ini, kasih kebaikan sampai itu digarami, lakukan. Kalau Tuhan bilang kasih tumen, ya, saudara lakukan. Saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan bilang, katakan saja. Saya punya seorang teman, Tuhan itu nyuruhnya lain. Ketika suaminya nyeleweng, dan dia tanya, Tuhan ini caranya bagaimana? Tuhan bilang begini, panggil makan perempuan itu. Tapi dia bilang ini, Tuhan panggil makan di rumah. Dan nanti kan suamiku pingsan. Karena tahu kamu pura-pura datang. Kamu panggil aja makan. Dan bilang itu teman. Kebetulan itu teman gereja saudara. Saudara, jadi saudara panggil makan. Waktu panggil makan saudara ya, suaminya syok. Wah, aku saudara, waneh blingsatan. Nah, saudara bayangin ya, satu meja, dia tiba-tiba pulang, saudara ada di situ. Istrinya dengan santai, kasih makan, dilayani, ngobrol, saudara. Dan setelah itu dia nyuci, ya, istrinya nyuci ke dapur, perempuan ini ikut di dapur nangis. Dia bilang begini, ibu tahu kan yang saya buat sama suami ibu? Dia bilang, saya tahu. Terus kenapa ibu lakukan ini? Supaya kamu ketemu Tuhan. Saudara, dan dia nangis, udah pulang, pura-pura kan nggak bisa ketahuan ya, selesai. Dia cuma ngomong itu, supaya kamu ketemu Tuhan. Dan perempuan ini bosnya suaminya, coba sudah bisa bayangkan, teman gereja, bosnya suaminya. Jadi secara manusia mau gimana saudara, suaminya bisa lepas?
tisu. Terima kasih. Saudara yang ajaib, sebulan kemudian perempuan ini minta pindah cabang di luar kota. Saudara, dan dia bilang, telepon nama istrinya, aku sudah ngajuin pindah cabang di luar kota. Aku bilang aku mau pengen yang baru, memulai baru, dan aku mau bikin sesuatu perusahaan yang lebih besar. Sampai saudara, dia pergi, semuanya pergi. Kemudian baru setelah mereka benar-benar putus, perempuan ini bilang sama suaminya, istrimu tuh tahu hubungan kita. Suaminya datang ke istrinya dan bilang, "Ma, kamu kok gak pernah bilang? Kalau kamu tahu." Dia bilang, "Buat apa? Tuhan cuma suruh aku ngajak makan, ya aku lakukan." Saudara, dia cuma ngajak makan 3 kali, selesai. Tapi peristiwanya sampai semua selesai setahun. Tapi coba dengarkan. Saudara tanya rumusnya apa? Tidak ada rumusnya. Rumusnya dengarkan Tuhan. Saya juga tidak tahu rumusnya apa. Karena setiap orang Tuhan akan berurusan pribadi. Tuhan itu tidak mau kita bergantung sama hamba Tuhan. Dia maunya saudara pribadi dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat betapa ajaibnya Tuhan itu. Mari kita teruskan. Ya. Memperluas, merebut, merendah untuk menang. Terus sederap dengan kerinduan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai. Ayatnya bilang begini, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Daud dapat melangkah langkah-langkah jauh ke depan dan mempunyai hati yang memeluk sangat banyak hal, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara, ayatnya bilang begini, bagaimana supaya kuasamu semakin besar? Kamu harus melihat langkah-langkah di depan. Dan Alkitab itu bilang, aku memberikan kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk apa? Saudara, untuk membuat saudara tahu apa yang akan terjadi. Betul? Ayatnya bilang begitu. Jadi saudara itu seharusnya bisa tahu. Ya, ini cuma di antara kita ya. Saudara, pada waktu itu banyak yang nanya saya, Bu, pilihannya 1, 2, 3. Ya ini sudah berlalu. Saya bilang 2. Saudara, dan orang bilang ini, Bu, kenapa? Kenapa? Memangnya 2 lebih baik? Enggak, semua juga ada plus minusnya. Tapi Tuhan bilang 2. Tuhan mau pakai 2, terutama karena wakilnya pemegang perjanjian, untuk meneruskan semua kebijakan. Saudara, ya misalnya kamu kerja ya, ini kerja sudah ke sini, tiba-tiba berhenti kak, terus belok ke kiri. Itu kayak Indonesia, tidak selesai-selesai kerjaannya, bisa ngerti? Tapi kalau saudara sudah ke sini, tinggal di gaspol, maka cepat selesainya. Dan Tuhan cuma ngomong begitu. Bukan karena mereka lebih baik, tapi ini gaspol aja. Kalau pindah orang, nanti pindah lagi peraturan, caranya pindah, kontraktornya pindah, semuanya pindah. Dan itu seperti mundur. Nah, hari itu Tuhan bilang 2. Dan orang ribut, enggak lah pasti kalah lah bla bla bla. Lalu Tuhan bilang 2. Ya 2 yang menang. Ya. Kalau kita ini bersama Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu. Dan ini bukan yang kesekian kali. Saudara, dulu Prabowo ketemu saya waktu sama Jokowi.
Prabowo bilang begini, doakan supaya saya menang. Saya bilang, enggak. Tuhan bilang enggak akan menang. Ya memang Tuhan bilang enggak akan menang. Jadi sekali lagi, biarlah kita itu percaya Tuhan yang akan menunjukkan ke depan. Dan kalau saudara tahu yang di depan, saudara enggak usah khawatir. Langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Tapi minta. Saya punya seorang teman, ya. Hari itu Tuhan bilang ini, beli tanah di IKN. Jadi waktu itu belum ada IKN ya. Saudara, belum ada IKN, belum ada apa-apa, saudara. Sampai dia itu ngomong begini, beli tanah di hutan, apa ndak goblok katanya ya. Saudara, hari itu, saudara mau tahu harga tanah di IKN? 1 meternya 3.000 rupiah. Hari itu 3.000 rupiah. Dan teman saya ini disuruh Tuhan beli di IKN. Dia suruh beli Tuhan, saudara ya, cukup luas lah, kurang lebih 20 hektar atau berapa lupa saya. Dan saudara tahu hari ini, sampai dia bilang, Tuhan kalau mau bikin kita kaya itu gampang. Tapi siapa yang mau dengarkan Tuhan buat beli tanah di hutan? Di tengah hutan, jalan aja tidak ada. Siapa yang mau? Nah ini kalau kita belajar, ikuti saudara Tuhan. Ikuti Tuhan. Nanti saudara akan lihat bagaimana keajaibannya. Saya sudah lihat apa yang Tuhan buat selama ini. Saya cuma ikuti dan Tuhan melakukan dahsyat. Saudara, ketika belum ada online, belum ada COVID, saya itu sudah bilang, tiba-tiba Tuhan bilang ini, buat sekolah online seluruh Indonesia, dari TK sampai ya S2. Semua teman saya, orang-orang bilang ini, tidak boleh. Peraturannya itu tidak boleh untuk buat online dari TK sampai S2 itu tidak boleh peraturannya. Ada banyak lah peraturan. Saya bilang ini ya pokoknya siapin aja. Tuhan bilang buat aja. Nanti perkara nanti kenyataannya bagaimana terserah. Tuhan ngomong sama saya suruh buat online itu 2 tahun sebelum ya COVID. Dan kami sudah buat diem-diem ya. Jadi tidak bilang bahwa itu sah dan sebagainya. Pokoknya buat aja online. Kalau saudara pernah dengar di sini, sebelum COVID kan saya sudah buat STT online, betul kan? Ya itu bukan berarti kami punya izinnya, belum boleh. Tapi saya bilang buat aja. Dan begitu COVID, seluruh Indonesia disuruh jadi apa? Kami ya sudah enak. Tuhan sudah bilang 2 tahun sebelumnya. Jadi mari belajar mendengar. Karena ayat yang bilang itu akan menjadi sangat ajaib. Saudara bilang, Bu tolong dengerin enggak? Tuhan akan ngomong. Karena kalau Tuhan ngomongnya lewat saya jadi dukun. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan mau setiap anaknya mengenal Tuhan. Setiap anaknya intim. Setiap anaknya bisa dengar suara. Ya, jadi sekarang gaspol intim sama Tuhan. Terus senangkan hatinya, taat. Kalau mau ngomel dirubah, terima kasih Tuhan. Mau khawatir dirubah, haleluya, Engkau menyediakan. Saudara mau kesal lihat suami, lihat saudara bilang ini, aku berkati dia. Namanya saudara jadi pelaku firman. Kita lihat yang selanjutnya. Dia dibilang punya hati yang memeluk banyak. Belajar untuk tidak cuma gini, sudahlah saya berumah tangga aja. Sudahlah saya begini-begini saja. Tapi belajar memeluk banyak. Belajar memeluk Indonesia.
Belajar memeluk saudara tetanggamu. Belajar memeluk mereka orang-orang yang tidak terperhatikan. Nanti hidupmu berubah. Hari itu saya sendiri sedang mepet, semepet-mepetnya. Tapi Tuhan suruh saya memeluk anak jalanan. Saya beliin anak saya sate aja tidak kuat. Tapi Tuhan suruh saya buka rumah untuk saya kasih makan anak jalanan. Hari itu saya bilang, Tuhan caranya gimana? Pergi ke supermarket, pergi ke pasar, minta semua barang yang dibuang. Saya cerita, saya lakukan itu. Dan saya memberi makan ribuan orang setiap hari. Dan kemudian Tuhan terus memperbesar. Sampai hari ini ada sekolah, ada dapur umum, ada air minum, ada STT. Dimulai dari apa? Saya memeluk anak rumah singgah. Saya memeluk anak-anak jalanan. Ayo peluk. Ya. Tapi ini ada yang lebih real. Hari itu saya mau khotbah. Tiba-tiba ada tante pakai tas kresek. Wah, pokoknya bajunya pakai daster. Dan saya melihatnya langsung. Saya tanya, tante mau ikut kebaktian? Iya. Saya ini Buddha, dia bilang. Saya dengar ada kebaktian. Terus saya bilang, oke tante ikut. Saya ya duduk di depan. Kenapa? Ya supaya saya bisa terangin. Karena tante ini Buddha, supaya tante ngerti. Oh iya betul. Tapi yang sama saya datang tanya, gak perhatian sama tante ini. Langsung lagi masuk. Gak tanya apakah tante ini Buddha atau bukan. Celingak-celinguk, gak ada yang tanya. Bahkan panitianya yang nyambut aja gak tanya. Dan singkat cerita, tante itu duduk di sebelah saya. Pada waktu ujian penyembahan, tante ini gelepar janda. Dia manifest. Saya peluk, saya layani. Terus saya bilang gini, tante, nanti saya terusin ya, saya kasih nomor telepon saya. Kan dia dekat di rumah saya. Saya bilang saya terusin. Berapa banyak orang yang lihat? Nggak peduli. Sama sekali nggak peduli. Nggak juga mau melayani. Ya, singkat cerita, saya layani tante ini sampai total beres. Terima Tuhan Yesus, dibaptis, pelepasan. Dan tahunya saudara, tante ini orang kaya raya. Tapi pekerjaannya adalah saudara, ngumpulin sampah. Karena itu dia pakai tas kresek, pakai daster. Karena apa? Ngumpulin sampah. Kalau pakai baju bagus ya dilihatnya aneh. Dan dia datang itu cuma iseng. Saudara, dan hadiah pertama, dia langsung kirim saya pagi jam. Hadiah pertama, tante ini begitu dia dibaptis, lahir baru, dia bilang, saya minta KTP-nya. Saya bilang, buat apa tante? Pokoknya kijang datang. Saudara, setelah itu, wah saudara, tas Prada, tas segala macam, tante-tante saya nggak pakai. Sekali lagi, ya, berapa banyak orang yang tidak pernah mau memeluk? Ya, cuek. Urusan orang lain, persoalanku juga sudah banyak. Saudara, buka hati buat memeluk orang lain, buat memeluk. Ini teman saya lebih lagi, saya sampai ketawa. Dia itu saudara menemani orang ngasuh seorang ibu-ibu tua, tinggal di rumah sederhana lah. Rumah kira-kira besarnya cuma 36. Dia tiap hari ngasuh, ngirimin makanan, doain. Dan ibu ini meninggal dunia. Pada waktu meninggal dunia,
dia sebelum meninggal dunia, tante ini bilang, nah pokoknya kalau saya meninggal dunia, karena kamu satu-satunya yang ngurus, tolong saya beresin mulai dari pemakaman, semuanya, semua sertifikatnya sudah dikasih, termasuk saudara surat tertutup, termasuk juga suruh hubungin notaris. Saudara, singkat cerita, dia melayani, rumahnya cuma 36, saudara dia layani, dan begitu meninggal dunia, dia sudah diatur sama tantenya ini. Saudara dia di mana, semuanya sudah diatur. Saudara dia tinggal menjalankan. Terakhir selesai, dia bawalah suratnya ke notaris. Saudara mau tahu? Ternyata tante ini pensiunan dari Belanda, perawat. Setiap bulan saudara masih dikirim dari Belanda, saudara. Saudara, dan di tabungan berapa? 1 M. Dia memang hidupnya hemat, cuma dia pakai buat pelayanan. Saudara ya, buat kan sendirian tinggal 36 meter persegi rumah, enggak. Saudara dia enggak mau besar-besar, tapi ribu masih dapat setiap bulan dari Belanda. Dan itu ya dijumlah semua 1 M lebih. Sampai teman saya bilang begini, aduh, saya ini gak pernah berharap dapat. Saya ini cuma doain. Belum lagi rumahnya. Rumahnya dibilang kasih buat rumah singgah. Saya mau rumah saya dipakai buat rumah singgah, tapi uangnya buat kamu dan buat pelayanan. Dia bilang tiba-tiba pelayanannya seperti, saudara ya, dibiayai Tuhan dan diatur Tuhan. Pelayanannya ngapain? Besukin orang tua. Ini loh, hati ini memeluk banyak orang. Belajar jangan cuma bilang soalku, hidupku, masalahku, tapi buka hatimu besar-besar, memeluk banyak orang, memeluk banyak. Wah, kalau saya mau cerita banyak sekali. Saya punya seorang teman, dia dokter lulus orang lain, padahal dia itu anaknya dokter juga. Jadi kalau itu mereka bilang ini darah murni, karena papa mamanya dokter di Jakarta, dia anaknya dokter. Itu secara manusia, papa mamanya tinggal telepon gini, hei anak gua jangan dikirim ya ke daerah ya, tolong anak gua bukain, bolehin keluarin SK di Surabaya misalnya, kota gede, pasti beres. Dia bilang sama papanya, jangan ikut-ikut, jangan bilang kalau saya anak, dan jangan ngomong apapun, saya minta Tuhan tempatkan. Saudara, keluarlah di tengah hutan Kalimantan. Saudara dan anak ini bilang, amin, ini tempat saya. Dan dia kerjakan di tengah hutan Kalimantan. Dari klinik jadi rumah sakit. Singkat cerita, ternyata yang punya dokter tidak ada keturunan, dan diserahkan sama dia. Sampai hari ini dia tinggal di Kalimantan. Saudara yang punya sudah meninggal rumah sakitnya, dan dia mengembangkan. Dia bilang sama saya, Bu, Tuhan itu luar biasa. Saya kalau di Jakarta, aduh, cuma cari duit. Di sini saya tiap hari bisa memberkati minimal 200 orang. Dan saya Tuhan kasih rumah sakit, perkebunan. Tapi punyakah kita hati yang jangan punya hati yang terus urusan dirimu. Sudah, biarin, nanti Tuhan bereskan. Kalau saudara punya hati yang mari kita lihat yang terakhir ya. Yang terakhir, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan bilang, majulah, majulah ya. Tuhan menghancurkan berkeping-keping
Dan mereka meninggalkan Baal mereka. Ya, berhala mereka semua ditinggalkan. Lalu Daud dan orang-orangnya membakarnya. Hari-hari ini Tuhan pengen anak-anak Tuhan kita berjalan dengan kuat perang sampai semua berhala ditinggal dan mereka ikut Tuhan. Amin. Tapi tidak bisa kalau tidak perang. Tidak bisa kalau orang dunia tidak melihat mujizat Tuhan. Tidak bisa. Mereka harus melihat besarnya Allah kita. Saya barusan mengalami, saudara. Jadi hari itu ada orang yang datang ke saya dari partai, jadi sebelum pemilu ya. Dan dia bilang, wah saya pakai ini, pakai itu, saudara, untuk supaya menang. Ya saya dengerin aja, saya ketawa-ketawa aja. Saudara, banyaklah orang yang suka gitu kan, sombong dan berkata ini beliau pakai ini pesugihan, pakai apa. Saya ketawa-ketawa aja. Buat apa orang itu didebat? Buat apa dibilang tidak boleh pakai setan, tidak boleh pakai ini? Buat apa? Lalu sudah jelas ya, dia memilih percaya dengan seperti itu. Saya kalau orang sudah, saya tidak mau berdebat. Karena ayatnya bilang seorang hamba Tuhan tidak boleh bersaudara bertengkar. Debat sebenarnya tidak apa-apa, bertengkar yang tidak boleh. Jadi saya diam aja, saudara. Dan kemudian, tapi saya ngomong begini, Bu, dia ini caleg, tapi caleg tinggi ya, di atas. Tapi saudara perempuan, saya bilang kalau nanti ibu butuh sesuatu, ibu bisa cari saya, dan saya akan mendoakan ibu. Saya tidak janji apa-apa, saya cuma janji mendoakan ibu. Dan betul saudara, ketika dia sedang pergi nempelin spanduk, sedang pokoknya berhadapan sama caleg-caleg, tiba-tiba saudara satu rombongan yang nempelin spanduk gitu loh. Ketika mereka nempelin di daerah Keramat, kesurupan massal, saudara. Semua kesurupan, saudara. Wah sampai ada yang menggeliat-geliat, teriak, wah ngeri, saudara. Dan ketika seperti itu, akhirnya punya dia dipaksa masuk ke mobil, diseret, saudara, dibawa pulang ke rumah, tetap kesurupan. Jadi mereka semua menyeret masing-masing orangnya, dibawa pulang masing-masing. Karena kan nggak mau ya di situ, kalau dilayani di situ kuburan, saudara kan malu lagi. Jadi diseret lah mereka ke dalam. Punya dia 5 orang kesurupan semua, dilayani, dipanggilin ustadz, kiai, apapun lah segala macam, juga termasuk pendeta ya, sampai pagi 12 jam tidak lepas, mau geliat, teriak. Akhirnya dia ingat saya, dia telepon, Bu Iin, orang saya kesurupan 5 orang, sudah 12 jam, sampai satpam semuanya sudah dikumpulin buat megangin, polisi dikumpulin buat pegangin, tapi tidak bisa. Saya pas ada khotbah, saya cuma bilang gini, Bu, saya lagi ada khotbah, saya tidak bisa ninggalin khotbah, tapi saya akan kirim supir saya kirim tumen yang sudah saya doain. Ini bukan tumennya yang sakti, tapi iman, percaya, karena di dalamnya ada darah Yesus. Kan sudah tahu ya, saya tidak perlu terangin ya. Tumen itu yang pertama 7 elemen kan, singkatan dari 7 elemen. Yang pertama darah Yesus, yang kedua saudara tepung, itu bicara roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Air itu bicara Roh Kudus, saudara. Ada ayatnya. Garam itu bicara perjanjian garam, apapun yang bukan dari Tuhan dimusnahkan, saudara ya. Kemudian di situ ada minyak, tanda itu milik Tuhan, diurapi, saudara ya. Nah, saudara, saya bilang, Bu, ini bukan barangnya yang sakti, tetapi di sini perjanjian. Ibu percaya darah Yesus? Saya bilang gitu. Dia bilang percaya. Ibu percaya ada kuasa tubuh Kristus yang sudah dipecahkan bagi kita dosa ibu? Percaya. Ibu percaya bahwa kita ini anak-anak Tuhan dipanggil jadi garam, ya, bukan digarami tapi menggarami. Dia bilang percaya. Orang kalau udah kepepet kan semua percaya ya, saudara ya. Dia bilang percaya. Oke, kalau ibu percaya,
Saya kirim tumennya, ibu tinggal semprot. Saudara dan dia, saudara ya, begitu tumennya datang, disemprot saudara, itu semua geblak, semua berhenti, semua berhenti. Sampai satpam itu bilang begini, kan habis itu saya selesai khotbah, saya ke sana. Satpam mau begini, ibu yang ngirimkan mobilnya sama. Jadi begitu saya buka, bilang, ibu yang ngirim tadi yang pink-pink itu. Saya bilang, iya Pak, kenapa? Bu, sakti Bu. Tidak ada semenit. Dia bilang itu disemprot, jebret semuanya. Tidak ada semenit. Sekali lagi bukan tumennya yang sakti, tapi Tuhan sedang ingin mendemonstrasikan. Wah itu enak saudara, jadi cecer ngomong percaya Yesus, semua percaya Yesus, semua kebenaran. Mereka menyerahkan ilah. Karena apa? Demonstrasi kuasa Tuhan. Saya berdoa setiap saudara hari-hari ini harus berjalan dalam kuasa Tuhan. Memang peperangan pasti ada, itu peperangan jelas. Saya kalau mau cerita pokoknya hari-hari ini banyak saudara ada yang mau pakai saudara yang guna-guna itu datang spesial mau bunuh saya. Saya juga heran, kenapa sih mesti bunuh saya ya, orang baik begini ya. Saudara itu baru masuk halaman mana ini, gelepar, belum ketemu saya, dan dia berkata begini, wow, ini tempat sangat banyak malaikat, sangat banyak malaikat. Ini demonstrasi kuasa Tuhan. Saudara, anak saya dipanggil sama dukun, jadi Joshua dipanggil sama dukun. Terus kemudian dukunnya itu saudara ya bilang, saya pokoknya pengen lihat apa sih kelebihannya orang Kristen. Tapi begitu saudara didoakan, jadi begitu dia datang, dia tuh nggak tahu kalau itu dukun tuh saudara, karena dipanggil ya dia datang. Nah cuma kan sopan santun ya. Jadi begitu datang, dia pegang sembari dia tepuk tangannya, sembari dia peluk. Pak, Bapak diberkati ya. Biar Bapak makin begini. Saudara orangnya lemes, langsung bilang begini, saya kalah. Saya kalah. Semua begitu saya tadi disalamin, dia bilang, tiba-tiba semua yang di dalam saya lari keluar. Saya tahu saya kalah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita gagah perkasa, kuasa Tuhan. Tapi ini tidak dialami cuma sama saya, sama semua anak Tuhan. Hari itu saudara Desember, Bitung, orang Kristen ditusuk sama orang seberang. Dan orang Kristennya semua ngasah pisau. Nah ini loh, orang Kristen tapi ngasah pisau. Saudara semua ngasah pisau. Dan mereka bilang begini, bagaimana mungkin di daerah Kristen mereka berani musuh. Semua turun ke jalan. Hari itu untung ada gereja yang memang pasukan kami. Doa puasa nangis bilang Tuhan ampuni. Saudara dia pakai ya saudara ya, semuanya langsung dipecah. Bilang gini, semua warga gerejanya kira-kira 300 orang, semua suruh dibikinin buah dan semua pergi. Semua nemuin semua ormas Kristen maupun Islam. Perintahnya cuma satu apa? Kasih buah berlutut, pegang kakinya, minta maaf. Mau Kristen maupun yang Islam, minta maaf. Bilang kami dari gereja, kami mau kita bersatu, jangan rusak kota ini, ampuni. Saudara semua melakukan itu. Saudara semua lemes. Lemes. Itu yang melakukan gak cuma orang tua, orang muda, anak-anak.
semua dari ada yang preman yang 10 tahun berilmu. Saudara dipegang anak ini, dipegang kakinya, bilang, Pak ampuni, padahal mereka yang nusuk. Jangan perang Pak, lemes. Dan ujungnya apa? Mereka mengadakan pesta bersama, saling berdamai, dipimpin Pak Bupati. Sampai Pak Bupatinya bilang, kalian benar-benar ajaib. Caranya gimana mendamaikan? Ini sudah semua ngasah, sudah pasti hancur. Tuhan sedang ingin mendemonstrasikan. Tapi apakah saudara mau jadi alatnya? Yang perang Tuhan, tapi kita harus hadir di situ. Kalau saudara bilang ini, oke, silakan Tuhan berperang, saya tidak ikut-ikutan. Tidak bisa, saudara. Dia harus pakai saudara untuk memanifestasikan kuasanya. Amin. Dan hari ini kerinduan Tuhan. Saudara diubahkan, saudara kuat, dan ada manifestasi kemuliaan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang merasa sudah Tuhan belum selesai. Saudara harus diberkati, harus berdampak, harus jadi manifestasi kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap anak mengalami. Kami ini sudah lama mendengar, tapi kami mau mengalami. Kami sudah lama dalam masalah. Kami butuh real melihat jalan keluar. Kami sudah sangat lama Tuhan terperangkap dengan cara yang lama. Dan karena Kau berjanji, karena perjanjian darah, perjanjian matahari, Engkau melepaskan kami. Tolongi kami Tuhan, tolongi. Kami bersyukur karena Kau baik, sungguh amat baik. Kami berdoa biar kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin.